Yap, selamat datang di Ecovestora, panduan gaya hidup investasi masa kini. Kali ini teman-teman kita akan ngobrolin soal tabungan perbankan. Nah, ini gambarannya jadi tabungan ini memiliki potensi resiko yang sangat rendah, juga sejalan dengan keuntungannya yang sangat rendah. Nah, ini level awal yang kita akan bahas. Nanti di next episode kita akan bahas naik levelnya dari deposito, reksadana, emas, obligasi hingga saham. Sekarang kita di level yang dengan risiko yang sangat rendah, potensi keuntungan juga cukup rendah. Next, teman-teman. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, jadi saya akan jelaskan pendapatan perbankan ini dari mana aja sih. Jadi perbankan ini aktivitasnya kurang lebih dia funding dan lending. Jadi funding ini menghimpun dana masyarakat melalui DPK. Jadi DPK itu artinya dana pihak ketiga, semacam tabungan, giro, dan deposito. Lalu menyalurkan ke orang yang butuh kredit dalam bentuk kredit, teman-teman. Jadi memberikan pinjaman. Nah, di sini cakupannya kurang lebih ada dua. Jadi ada fee based income, jadi berbasis komisi atau non bunga, dan non fee based income, jadi berbasis bunga. Nah, kalau berbasis komisi, jadi aktivitas perbankan ini jasanya dia mendapatkan pendapatan dari mulai dari administrasi, aktivitas transfer, LC, SDB. SDB ini Safe Deposit Box, jadi semacam teman-teman sewa berangkas untuk menaruh barang-barang berharga atau surat-surat berharga di bank terkait. Kemudian PPOB, jadi layanan kayak pembelian pulsa dan lain sebagainya. Kemudian CC, kartu kredit, dan aktivitas-aktivitas jasa perbankan yang lainnya. Kemudian perbankan ini mendapatkan keuntungan paling tinggi ini dari aktivitas bunga, teman-teman, dibandingkan aktivitas non bunga. Jadi kenapa? Karena dia dari menghimpun dari dana masyarakat itu bisa dibilang sangat murah ya. Mereka memberikan bunga ke teman-teman sangat kecil, kemudian dia menjualnya katakanlah ke kredit itu dengan bunga yang cukup besar, bahkan bisa dibilang rata-rata mulai dari 9 sampai bahkan double digit atau belasan persen seperti itu. Di sini aktivitas non fee based income ini misalnya dari kredit ya teman-teman, mulai dari kredit ultra mikro, jadi yang paling kecil, sampai sindikasi atau level kredit yang sangat besar. Biasanya ini kredit-kredit yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan. Nah, lanjut. Jadi berikutnya dari aktivitas biasanya dikelola sama treasury di divisi perbankan terkait ini, aktivitas investasi untuk mengoptimalkan atau memanajemen aset-aset mereka. Jadi biasanya dia menaruh surat berharga katakanlah di SBI, Sertifikat Bank Indonesia, untuk mendapatkan return tertentu, kemudian pay bills dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi overall pendapatan berbasis bunga di perbankan ini jauh lebih tinggi dibandingkan aktivitas non bunga. Ini sebagai gambaran umum ya teman-teman. Lanjut. Ini sebagai acuan aja, gambaran juga bahwasannya suku bunga pasar atau acuan oleh BI Rate ini biasanya ada setiap bulan diupdate, dan setiap bulan ini BI mengadakan RDG atau rapat Dewan Gubernur BI yang menetapkan berapa sih suku bunga pada bulan terkait. Nah, kebetulan pada saat video ini dibuat ini pada bulan Desember ya, kemarin merilis BI rate-nya suku bunga pasar ini 3,75%. Nah, ini suku bunga yang trennya menurun dibandingkan sebelum-sebelumnya, ya, ini mulai dari Januari yang 5% dan kemudian 4%, pada akhirnya sekarang 3,75%. Nah, ini untuk mengatur semacam instrumen teman-teman agar ekonomi kita ini stabil atau berharap untuk tumbuh. Nah, ini bunga simpanan teman-teman. Kita bisa lihat bahwasannya saya ingin menunjukkan tabungan kalau kita nabung di perbankan ini dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan ini maksimal 2 miliar teman-teman. Nah, berapa sih suku bunga simpanan yang diberikan perbankan kepada kita selaku nasabah? Bisa kita lihat ada 3 sampel. Saya mengambil dari perbankan dengan aset yang top 3 setidaknya ya. Jadi di sini ada Bank Mandiri, ada Bank BRI Britama, kemudian ada Bank BCA. Sampel Bank Mandiri kita bisa lihat dia memberikan bunga simpanan sangat rendah, cuma 0,2 untuk tabungan minimal 1 juta, dan tertingginya itu
jika kita mempunyai tabungan di atas 1 miliar hanya diberikan senilai 1,5% per tahun. Artinya kalau di rata-rata per bulan, bayangin teman-teman cuma 0, sekian persen yang teman-teman dapatkan dari tabungan yang teman-teman taruh. Lanjut ke Britama juga sama, dimulai dari katakanlah 1 juta itu cuma diberikan 0,7%. Jadi sampai ketika tabungan teman-teman 1 miliar ini di atas 1 miliar diberikan 1,9% per tahun. Kalau dibagi 12 bulan atau per bulannya tentu masih 0, sekian. Lanjut ke BCA juga sama. Ini ada sampel tahapan BCA secara umum dan ekspresi. Di tahapan BCA secara umum ini memberikan bunga yang relatif malah bisa dibilang kecil ya, 0,25% untuk dana yang ditabung senilai 1 miliar. Ini gambaran teman-teman. Jadi bahwasannya di sini tabungan perbankan itu bunga simpanannya relatif kecil. Dan ini sekedar gambaran juga, kita singgung sedikit aja di bunga deposito pada tanggal 18 Desember. Bisa kita lihat di 12 bulan ini mulai dari 2% sampai 4% atau 5,13%. Jadi relatif bahwasannya cenderung deposit ini tidak jauh bunganya dari bunga pasar. Tadi bunga pasar sekitar 3,75%. Jadi kurang lebih tidak jauh dari situ ya teman-teman. Nah, ini diharapkan kan yang namanya perbankan menghimpun dana. Nah, dananya yang dihimpun kan dari tabungan, deposito dan giro. Nah, ini nanti mereka akan menyalurkan ke kredit tuh ya minimal kalau secara umum ya biasanya double digit ya memberikan bunga ke pasar teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Di pagi ini gambaran biasanya bank tidak ternama itu relatif bunga depositonya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia biasanya untuk mendapatkan dana masyarakat yang terbilang murah ya. DPK itu komponennya ada 3, tabungan, deposito, dan giro, dengan harapan mereka untuk menjual kembali dalam bentuk kredit. Nah, bank ternama biasanya kesulitan di dalam memperoleh DPK tersebut. Makanya dia biasanya memberikan bunga deposito yang relatif lebih tinggi untuk menarik masyarakat agar masyarakat memarkir dananya di perbankan mereka. Sementara untuk bank-bank yang sudah ternama biasanya depositonya bunganya ini standar ya teman-teman, nggak terlalu jauh sama BI rate karena dia merasa DPK-nya cukup melimpah juga apabila dibandingkan dengan posisi sekarang yang pandemi ya, tingkat kredit kan sekarang permintaannya lagi rendah, jadi ya cukup lesu juga di dunia perkreditan sekarang ini. Ini ilustrasi teman-teman bahwasannya bunga simpanan ini tadi kita ambil sampel 3 bank ternama berdasarkan top 3 aset. Jadi bunga simpanan ini kurang lebih 0,2% sampai 1,9%. Cukup rendah, cukup kecil. Sementara inflasi ini mencapai 1,5% per November 2020. Dan sekarang inflasi ini relatif terus rendah ya teman-teman. Jadi karena daya beli sekarang sangat rendah, jadi inflasi ini cerminan daya beli. Kalau inflasi semakin rendah gini berarti daya belinya semakin rendah. Kenapa? Karena sekarang juga bertepatan dengan pandemi, jadi orang lebih menahan belanjanya juga. Ini inflasi di simbol dari daya beli atau kenaikan harga secara umum. Kemudian ini BI rate, suku bunga pasar ada di tengah-tengah. Sekarang posisi BI rate di 3,75%. Nah, pasti bunga simpanan di bawah BI rate atau kalaupun deposito tidak jauh dari BI rate ini teman-teman. Karena nanti perbankan harapannya kan untuk melakukan penawaran kredit untuk menjual kreditnya di atas BI rate. Kemudian sedikit singgungan ke deposito. Ini bunga deposito tadi sepintas kita lihat mulai dari 3%-an atau 2%-an sampai 5,1 sekian persen. Kemudian jangan lupa bahwasanya kelemahan deposito ini juga ada pajaknya juga ya teman-teman, sekitar 20%. Kita akan cek sampelnya datanya teman-teman. Ini sekarang posisi BI rate sekitar 3,75%, inflasi posisi per November 1,5 sekian persen. Ini data historisnya.
Jadi tren inflasi semakin bulan ini semakin rendah karena sekarang kebetulan bertepatan dengan pandemi corona ya, dia menghajar perekonomian tidak hanya Indonesia tapi juga global teman-teman. Ini sampel BI rate. Jadi tren dia juga cukup rendah teman-teman, dari dulu ini bisa 4,5%, sekarang 3,5%. Ini sampel per tanggal 21 video ini dibuat. Jadi ini sampel suku bunga deposito, bisa kita lihat mulai dari 2%-an sampai hingga 5%. Perbankan menawarkan suku bunga depositonya. Ini ada sampel ya, Bank Rakyat Indonesia memberikan 3,5%, Bank Mandiri 3,25%, kemudian BCA 3,25%. Jadi tidak jauh dari suku bunga acuan atau BI. Nah, ini sampel teman-teman, bukti bahwasanya bunga simpanan dari tabungan sampel Bank Mandiri ini juga terbilang kecil ya. Jadi mulai dari 0, sampai 1,5% bisa menyimpan dana di lebih dari 1 miliar. Ini Britama juga sama. Jika teman-teman punya tabungan dana di atas 1 miliar, ya bunga simpanannya hanya 1,9%. Lanjut BCA teman-teman, ini sampelnya. Jadi suku bunga tabungannya bisa dibilang cukup rendah juga, 0, sekian semua. Oke, kita lanjut ke ilustrasi. Jadi seperti ini teman-teman, bahwasannya benar. Oke, di gambarnya seperti ini, bahwasanya bunga tabungan itu cukup rendah ya teman-teman. Jadi saran saya atau mungkin semacam rekomendasi, bahwasanya fungsi dari tabungan ini semacam untuk dana operasional aja, atau bisa diparkir ke nominal-nominal tertentu. Kemudian teman-teman bisa melirik untuk instrumen lain yang bunganya lebih besar dan relatif juga bisa memiliki tingkat risiko yang relatif aman atau tidak terlalu berisiko dibandingkan dana teman-teman parkir di full di perbankan atau simpanan tabungan. Ini bunganya kurang menggoda. Bayangin aja teman-teman menaruh duit di bunga tabungan, katakanlah tadi sampel yang 1 sekian persen inilah. Nah, ini bayangkan ini dimakan inflasi sama 1,5%, artinya dana di tabungan tuh nggak terlalu berkembang banget teman-teman, jadi kurang greget, bahasanya seperti itu, dibandingkan BI rate. Nah, kalau bisa teman-teman menaruh parkir dana teman-teman ini setidaknya lebih dari BI rate ini teman-teman. Nah, bank ini suka banget nih sama DPK, tabungan giro dan deposito kulaan di harga atau di persentase sekian ini, kemudian untuk dijual ke kredit ini sekitar bisa jadi 9%, bahkan rata-rata itu double digit atau belasan persen ke pasaran kredit teman-teman. Oke, kesimpulannya seperti ini teman-teman, bahwasannya bunga simpanan ini sangat rendah risikonya, dan itu juga berbanding lurus dengan return yang cukup rendah, 0,2 bahkan sampai 1,5%. Kalau dibagi bulanan ya sangat kecil teman-teman. Kemudian sedikit menyinggung deposito, ini memang low risk, returnnya lebih tinggi dari simpanan, tapi juga enggak terlalu besar juga bunganya. Ditambah lagi dia tidak liquid ya, atau susah dicairkan. Kalaupun teman-teman mencairkan, biasanya ada penalti tertentu dari perbankan. Dan jangan lupa di sini juga plus pajak 20%. Nah, jika teman-teman menabung, ada 2 sudut yang saya rekomendasikan. Pertama dari sudut swasta, yang pertama dari sudut BUMN, kemudian yang kedua dari sudut swasta. Dari BUMN ini teman-teman bisa ambil tabungan atau menyimpan dana teman-teman di bank-bank BUMN ternama semacam Mandiri, BRI, BNI maupun BTN. Ada 2 hal yang teman-teman bisa pilih. Ada yang gratis administrasi, ini bisa memakai program tabunganku, setiap perbankan ada, tapi fasilitasnya berbeda-beda. Pengalaman saya dulu pertama kali mempunyai
rekening tabungan saya pakai Bank Mandiri Tabunganku. Kenapa? Karena dia selain Bank Mandiri ini bank yang cukup ternama, ATM-nya di mana-mana, mudah ditemui. Kemudian dia menawarkan fitur atau fasilitas ATM, teman-teman. Ini sangat penting untuk kita transaksi. Kemudian yang kedua ialah opsi dari administrasi yang rendah. Jadi biaya administrasi yang rendah ini bisa teman-teman temui di tabungan Bank Mandiri yang sekarang baru dirilis, ada tabungan now, kemudian terbitkan jualan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mengkepoi dari masing-masing fasilitas dari perbankan terkait. Lanjut ke sudut swasta, teman-teman, ada dua tabungan yang mungkin saya bisa rekomendasikan, ada BCA dan BTPN. Kenapa BCA? Karena BCA ini perbankan yang cukup agresif dan inovatif, dan layanannya selama ini saya pakai juga sangat oke. Jadi di BCA ini ada tabungan yang biaya administrasi rendah, bisa memilih BCA Ekspresi. Ini anak muda banget, teman-teman. Jadi paperless, tanpa buku tabungan. Teman-teman sudah mendapatkan fasilitas ATM, kemudian MBCA dan Klik BCA. Jadi biaya administrasinya cuma sekitar Rp5.000 per bulan, tapi teman-teman sudah mendapatkan fasilitas sekelas layanan BCA, teman-teman. Kemudian lanjut, ada yang cukup menarik juga, jadi BTPN Genius. Ini saya juga pakai. Jadi tabungan kedua saya ini BCA Ekspresi, ketiga ya salah satunya ialah Bank BTPN Genius. Nah, BCA Ekspresi ini biasanya saya pakai untuk operasional, untuk mobilitasnya, teman-teman, untuk transfer dan segala macam. BTPN Genius ini biasanya saya gunakan untuk belanja-belanja online semacam itu yang membutuhkan biasanya dia kartu kredit. Nah, yang menariknya di Genius ini dia ada M-Card sebagai debit dan ada e-card. Nah, e-card ini biasanya saya gunakan jadi semacam kartu virtual yang saya gunakan biasanya untuk belanja-belanja online di luar negeri semacam itu. Nah, ini alternatif yang kedepannya mungkin menarik itu dilirik. Jadi muncul bank yang baru dibeli pengelola kemarin Genius ya, kalau nggak salah namanya Pak Jerry. Jadi dia keluar 2019 dan 2020 dia mengakuisisi Bank Artos, atau ya Bank Artos yang sudah listing di Bursa Efek juga. Nah, kemudian dia merebranding Bank Artos itu menjadi, sekarang dirubah namanya menjadi Bank Jago. Nah, cukup menarik. Kenapa? Karena nanti ke depan cita rasanya dia akan kemungkinan besar seperti Genius yang cukup inovatif, kemudian sangat mendukung mobilitas kita keseharian, apalagi anak muda. Kemudian yang tidak kalah menarik, kemarin Gojek atau PT Karya Anak Bangsa ini membeli sahamnya Bank Jago ini kurang lebih sekitar 22%. Artinya nanti ekosistem GoPay atau Gojek ini juga akan terlibat masuk juga di Bank Jago. Jadi kedepannya saya pikir ini sebagai alternatif yang cukup menarik kedepannya untuk dilirik. Silakan teman-teman lihat perkembangannya. Kurang lebihnya demikian, teman-teman. Di sini saya ingin menunjukkan bahwasanya bunga si bank itu relatif sangat kecil. Jadi fungsinya gunakan sebagai operasional aja untuk parkir dana darurat tertentu. Tapi jika ada dana lebih, sebaiknya saya rekomendasikan untuk menaruh di instrumen yang lebih menarik dari segi bunganya maupun resikonya dan keuntungannya. Begitu, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.